Dan mohon maaf, saya sampai datang ke sini, saya diberitahu dari rekan saya Pak Haji, yang waktu itu sama-sama ini kan musim pencalekan Pak Haji. Ya. Nah kebetulan kami di Mesuji itu bertiga sama-sama nyalek, sama-sama nomor 3. Nomor 3. Sama-sama nomor 3 Pak Haji. Tapi ketiga-tiganya ini beda dapil. Beda dapil. Kebetulan saya dapil 1, rekan saya dapil 2, dan yang satu di dapil 3. Kita bertiga sama-sama dari Partai Golkar, sama-sama nomor 3. Dan alhamdulillah salah satu teman saya ini Pak Haji datang ke sini. 2 yang datang ke sini. Cuma waktu itu saya hanya dikasih cerita sebelum pencoblosan saya mau ke Jakarta. Ngapain? Nemuin Pak Jokowi. Saya ditipu Pak Haji. Nah alhamdulillah yang dari sini jadi Pak Haji. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Jujur aja Bapak Ibu, saya beberapa guru gitu ya, yang diberikan amalan itu pasti amalan-amalan asma. Tetapi ini luar biasa, beda dari orang yang lain. Tepuk tangan dong. Makanya orang kadang tanya, Pak Haji, kenapa sih nggak dikasih amalan yang serius? Orang yang ngabulinnya Allah, kita mah seneng-seneng aja. Karena kalau kita seneng hatinya buka. Kalau hati buka, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Tapi kalau bapak dan ibu sedih, murung, nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya nggak bisa masuk. Ya kita harus senang. Ya alhamdulillah Pak Haji. Jadi kalau saya pemahaman tadi, Pak Haji dari ilmu Pak Haji, emang kita ini asal dari situ semua. Lubang ketemu lubang. Ya makanya dari itulah saya pencerahan dari Pak Haji sangat luar biasa. Ini ilmu yang antik lah bagi saya gitu, baru nemu saya pada perjalanan hidup saya. Mohon maaf Pak Haji, saya perkenalkan kepada jamaah saya, nama Ustaz Sabani. Hajat saya cuma itu Pak Haji, tadi sudah diutarakan sama Pak Haji. Saya pengen punya rumah dan majelis. Mudah-mudahan itu dengan majelis saya insya Allah perkembangan agama yang di Jakarta Selatan. Bos, gue potong. Mudah-mudahan terkabul. Pak Haji Roni, dia tidak minta ke Allah tanah sebelahnya kebeli. Dia datang ke RDAY, berantem suami istri, istrinya nggak mau jual tanah, ini mau jual tanah. Datanglah berdua ke saya. Saya bilang, kalau jual tanah, udah nggak usah berobat ke RDAY, karena kita punya jargonnya ini. Tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Waktu itu ya Bu ya? Iya betul. Nah saya nggak mau jual. Akhirnya coba sepakat dulu. Alhamdulillah tanahnya nggak dijual, sekarang malah nambah tanah. Betul? Betul. Sebelahnya semeter 8 juta, sebelahnya semeter 4,5 juta. Sekarang, betul? Betul. Nah kita kebanyakan kalau minta, emang minta nggak boleh? Boleh, tapi lebih bagus kita bersyukur. Terima kasih Allah, dengan adanya utang, saya jadi makin dekat sama Allah. Nah, gitu. Jadi lo di set, jangan minta, pengen bikin pesantren, nanti pasti punya pesantren. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Tenang aja. Iya, Ini siap, kan Pak bro, Haji. bikin apa namanya tuh yayasan. Amin, ya Allah. Buat apa? Biar dapat sumbangan dari pemerintah. Nggak usah. Nggak usah. Gimana caranya? Jalanin dulu, nikmatin dulu, sama syukurin. Kalau si bos kan nggak mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Itu boleh. Ya baik Pak Haji, terima kasih, mudah-mudahan bisa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, yang mau nanya lagi, semangat apa? Ayo, Semangat, semangat. jangan, semangat. Mohon maaf, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Slamet Triadi. Kebetulan dari Lampung, tepatnya Kabupaten Mesuji. Di sini saya sebenarnya agak merasa
bukan haru. Tapi kalau mendengar cerita dari Bapak Haji Roni yang kisahnya jauh lebih parah dari apa yang saya bawa misi sekarang ini. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Dan mohon maaf, saya sampai datang ke sini, saya diberitahu dari rekan saya Pak Haji, yang waktu itu sama-sama ini kan musim pencalekan Pak Haji. Ya. Nah kebetulan kami di Mesuji itu bertiga sama-sama nyalek, sama-sama nomor 3, sama-sama nomor 3 Pak Haji. Tapi ketiga-tiganya ini beda dapil. Kebetulan saya dapil 1, rekan saya dapil 2, dan yang satu di dapil 3. Kita bertiga sama-sama dari Partai Golkar, sama-sama nomor 3. Dan alhamdulillah salah satu teman saya ini Pak Haji datang ke sini. 2 yang datang ke sini. Cuma waktu itu saya hanya dikasih cerita sebelum pencoblosan saya mau ke Jakarta. Ngapain? Nemuin Pak Jokowi. Saya ditipu Pak Haji. Nah alhamdulillah yang dari sini jadi Pak Haji. Wow. Ya mungkin nanti kalaupun perlu testimoni, mungkin salah satu dari Mesuji Pak Haji. Ya. Tentang yang jadi di legislatif nanti insya Allah. Nah, kebetulan yang kesini datang ke sini 2 Pak Haji. Jadi teman saya beliau ini dengan Bapak ini. Ya. Yang waktu itu. Dan kebetulan salah satunya saya yang ditinggal Pak Haji. Nasibnya kurang beruntung. Nah, dari situ dengan tekad, niat dan apa pokoknya mau hantam semua. Ujungnya Pak Haji penyontak. Akhirnya saya dibawa ke sini sama beliau. Dan kalau mendengar cerita dari Bapak Haji Roni, ya alhamdulillah saya belum seberapa ya Pak Haji Roni. Ya. Makanya ya sedikit dari apa yang disampaikan Pak Haji Roni tadi, saya hanya berpikir ya Allah, berarti saya belum ada apa-apanya dengan Pak Haji Roni. Tapi insya Allah dengan niat saya datang ke sini, saya mohon bantuan doa dengan cara Pak Haji dari RDAY, saya bisa membereskan semua apa yang jadi urusan dan beban tanggungan saya. Pasti. Sedikit yang perlu saya tanyakan ke Bapak Haji Roni. Tadi pertanyaan saya sama sih tentang apa yang ada di BCA yang tidak pernah mendaftar apa segala macam. Artinya itu tidak diurusin, kan begitu Pak Haji Roni? Nah ini yang terakhir saya pertanyakan ke Pak Haji Roni. Dari awal, apakah Pak Haji Roni itu ada notaben agamis atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan apa yang disampaikan resep dari RDAY yang selama 7 bulan sudah mendapatkan mulai berhasil ataupun kenyataan demi kenyataan berjalan bahkan sampai saat ini, yang saya pertanyakan, karena pada saat itu selama 7 bulan Pak Haji Roni itu selalu datang ke sini untuk tahajud. Terus selama 7 bulan berarti Pak Haji Roni apakah tidak melakukan mungkin berpergian kemana ataupun kemana itu? Berarti apakah perjalanan sholat tahajud itu selalu rutin selama 7 bulan bahkan sampai saat ini, atau ada bolong apa dan sebagainya, bahkan sholat 5 waktunya selalu ataupun ada bolong juga Pak Haji Roni? Mohon tip-tipnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Kalau yang sholat tahajud, alhamdulillah
selama 7 bulan tuh, sekalipun pernah saya ke Sukabumi, kemana pas begitu ingat tahajud, pulang kemari, kejar kemari. Jadi dari manapun kami, dimanapun Nah, kami, jadi kalau sudah kita hitung dulu tahajud, waktunya nih. Kita kesana jam berapa? Kira-kira perjalanan berapa jam gitu kan? Kena macetnya berapa jam? Gitu. Kita mengusahakan sholat tahajud di sini. Gitu. Diusahain sama saya. Saya waktu itu perjalanan ke Sukabumi, kadang-kadang anak-anak pengen jalan kemana, tapi saya hitung waktunya. Gitu. dikejar Pak. Dikejar waktunya. Jadi waktu itu anak saya udah mulai syuting, pulang malam, kita tetap dikejar waktunya ke sini. Gitu. Jadi kita hitung dulu gitu waktunya. Berarti Jadi, selama 7 bulan itu rutin dan selalu siap untuk bersama-sama tahajud di sini, Pak. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Terus buat sholat juga emang Pak Haji ajarkan sholat Tepat waktu. badiah qobliyah kerjain kan gitu. Jangan sampai bolong. Itu kan namanya dulu kan kita buat sedekah ekstrim, uang nggak ada. Iya. Sedekah ekstrim. Jadi ya satu-satunya jalan ya jalan ibadah ekstrim kan gitu. Siap. Jadi ibadah ekstrim yang kita jalanin gitu. Oke. Jadi sekalipun kita kemana-mana kita hitung waktunya. Kira-kira nyampe ntar jam sekian di sini gitu. Jadi kita istirahatnya di sini gitu. Kita mau jalan kemana kita hitung waktunya kan gitu. Bahkan saya kan kalau dari sini tahajud, terus subuhnya di masjid, habis dari masjid istirahat sebentar. Kelonan dulu. Ya tit-titnya gitu suruh kelonan dulu. Kelonan dulu. Pak habis itu langsung ke warung saya. Mandi. Nggak tidur kan? Langsung ke toko. Ke toko saya. Jadi- Langsung ke toko, terus nutup tuh waktu itu jam 9 jam 10 lah. Jam 10 malam. Terus istirahat, sholat isya, habis sholat isya istirahat paling tidur 1 jam, paling lama 2 jam, berangkat lagi kemari saya. Jadi anak saya tuh kalau saya kepulasan nih, dibangunin sama dia, tahajud gitu. Jangan sampai bolong dia bilang gitu. Iya. Jadi anak saya ngingetin terus waktu itu. Ya alhamdulillah, sampai anak-anak kita waktu yang 6 tahun ya, dia nggak pernah bolong, ikut terus tahajud. Bahkan dari mobil ikut dari rumah tidur di mobil sampai sini saya nggak bangunin kesian gitu kan. Pas pulang sampai rumah marah-marah, kenapa saya nggak dibangunin tahajud dia bilang itu. Itu anak saya yang kecil tuh. Itu anak umur 6 tahun 6 Bapak. tahun. Pulang syuting capek, sengaja aku saya nggak bangunin. gitu. Kasihan lah udah lelah gitu kan. Tapi karena udah terbiasa tahajud, ngerasa nikmatnya tahajud, Allah kasih nikmat anak sekecil itu gitu. Itu marah. Marah, kenapa nggak dibangunin tahajud? Gitu. Oke, berarti selama 7 bulan bahkan sampai saat ini itu dilaksanakan Pak Haji sama Bu Haji sekalian atau Pak Haji sendiri berawal? Kami selalu berdua. Selalu berdua. Selalu berdua. Oke, terima kasih Bapak Ibu Haji. Cuman bedanya kalau istri kan ya punya ini nih mah, halangan lampu merah. Kalau halangan saya cuma Nah. ikut ijabnya, Paling ikut salawatnya, ijabnya aja. tapi ikut ke sini. Tetap mandinya sebelum ke sini udah mandi gitu. Jadi walaupun lagi halangan di rumah aja malas tidur enggak. Jadi tetap mendampingi. Oke, terima kasih Ya, Pak Haji. ayo. Tepuk tangan dong, luar biasa. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.